Jadi gini, kita itu kan punya pengangguran terbuka yang 4,81% dari semua angkatan kerja. Nah, pengangguran terbuka ini harus kita berdayakan. Bagaimana caranya? Salah satu cara adalah bagaimana supaya industri ini kita naik kelaskan dengan ekspor, dengan cara ekspor, sehingga nanti ada peluang lowongan kerja di sana. Kita combine acara tersebut dengan business matching dan job fair. Nah, dengan business matching ini kita harapkan perusahaan-perusahaan industri kecil menengah yang ada di Kota Surabaya itu bisa ekspor. Kalau sudah ekspor ini nanti ada peluang-peluang lowongan kerja yang bisa dimanfaatkan oleh pengangguran terbuka yang tadi 79.000 itu. Ini acaranya kemarin sudah kita kemas. Untuk job fair itu kemarin ada 1.200 lowongan kerja, dan sekarang ini sedang walk interview di lantai 3 ya. Kemarin ada sekitar 2.000-an lebih lah, hampir 3.000 yang pelamar. Kemudian yang tersaring itu sekitar 1.900, kemudian yang dilanjut sampai sekarang ini 1.900 itu untuk work interview dan psikotes kalau salah di kantor kami. Jadi itu yang bisa yang kita laksanakan. Jadi kami itu bagaimana supaya warga Kota Surabaya ini bekerja. Dan kegiatan ini kita itu tidak hanya berhenti tahun ini, tapi tahun-tahun berikutnya ini akan kita laksanakan. Dan ini pun kegiatan ini itu tidak dari APBD. Jadi ini kita kolaborasi dengan swasta ya Pak? Tidak hanya swasta, jadi kita kolaborasi antara pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya bisa apa, terus kemudian sewa ini juga bukan kami, tapi dari PEX tadi yang saya sebutkan tadi. PEX juga ngambil sponsor dari perusahaan-perusahaan itu, dan hari ini itu kita rencanakan untuk seminar tentang industri, bagaimana menjadi industri hijau, bagaimana supaya industri tersebut dapat insentif, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat kalau industri tersebut sudah memenuhi syarat lingkungan dan sebagainya. Terus kemudian besok baru tentang ketenaga kerjaan. Jadi ini adalah forum yang bagus untuk pelaku-pelaku usaha, terutama industri kecil menengah, untuk belajar tentang bagaimana menciptakan industri yang berkelanjutan. Itu saja. Pak, targetnya dari rangkaian acara ini RPJMD itu kita 4,48. 4,48. Ya, sekarang 4,81. 4,48. Oh. Kita harap nanti itu bisa sampai turun. Kan ini masih berjalan nih dari tahun ini. Nanti kita ada usaha-usaha informal, terus usaha yang formal apa yang kita lakukan. Salah ini adalah salah satu. Ya, terus Pak Edi. Ya. Terlalu kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak narasumber dari Balai Karantina, dari BPJS juga, dari ITS Profesor Maria, kemudian dari provinsi juga ada yang mewakili, dan Bapak Ibu kepala pimpinan dari perusahaan juga. Kita undang 350 seharusnya. Karena pagi ini beliau jam 9 tadi ada Zoom dengan Kemendagri, Pak Menteri Dalam Negeri, kemudian dilanjut dengan Zoom lain, sehingga beliau bisa hadir sekitar jam 15 sampai jam 16 untuk pelepasan ekspor dan juga pemberian penghargaan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa Surabaya mengadakan Surabaya Industrial Labor ini? Kami selaku pemangku dari ketenagakerjaan dan perindustrian menyampaikan bahwa yang di Surabaya ini masih ada
pengangguran terbuka itu sekitar 79.000 lebih orang. Tentunya pengangguran ini harus kita berdayakan bagaimana supaya itu pengangguran berkurang. Salah satu cara untuk mengurangi hal tersebut adalah dengan menaik kelaskan industri kecil menengah menjadi ekspor. Dan industri yang besar itu mempertahankan untuk lebih berdaya lagi, sehingga nanti peluang tenaga kerja, lowongan kerja itu akan semakin besar. 3, semuanya 2, 1. Dan ini resmi sudah kita melaksanakan acara Surabaya Industrial and Labor Festival 2026. Tangan mengepal begitu ya, kompak dan solid serta semangat untuk acara kita pada hari ini. Baik, itu dia tadi